Jadi ketemu customer bukan berarti harus kita nih Pak langsung booking gitu. Enggak seperti itu. Kita harus cari tahu tentang customer kita, baik dari pendapatan atau mungkin ada permasalahan-permasalahan sehingga customer itu merasa oh ini memberikan solusi, memberikan edukasi. Itu program Prabowo ya, 3 juta rumah itu bagi seorang praktisi properti itu peluang apa justru ancaman? Kalau dari saya sendiri itu peluang. Peluang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kembali jumpa di Asmen Talk, ceritain aja. Di studio Asmen sudah hadir anak muda, seorang pengusaha ya, bisa dikatakan pengusaha. Nah, muda, ganteng, dan sukses. Nah, kita akan tanya seputar apa sih yang membuat dia berani untuk keluar dari zona nyaman dan memulai hal-hal yang baru. Ya, dia bergelut di bidang properti. Kita langsung aja tanya, Mas Nazmi Almanar ya? Iya. Esos ya? Esos. Alhamdulillah, Esos, sudah Esos ya. Oke. Saya panggil Mas aja ya, biar akrab. Mas Nazmi, ini coba diceritakan awal mula kamu terjun di dunia properti itu kapan dan seperti apa sih awal-awal menjalani dunia properti? Akan. Iya, terima kasih Bung Hatta. Saya panggilnya Bung ya. Iya, Bung aja, Bung. Asal jangan bungkusan ya. Bung ya. Iya, jadi saya dulu kenal properti itu sebenarnya sudah dari tahun 2018. Ya. Jadi saat itu orang tua saya mengajak saya untuk memasarkan perumahan, canvassing, beriklan juga, digital marketing. Cuman sayanya anti. Oh, masih anti awal-awalnya? Tidak tertarik sama sekali. Karena apa sih nyebarin brosur? Apa sih posting-posting ke lapangan gitu. Iya. Saya masih memandang sebelah mata saat itu. Gitu. Dan 2019 diajak, saya nolak terus sampai akhirnya 2020 saya ditawarkan untuk sekolah bisnis properti. Saat itu di daerah Babelan, Bekasi, seperti itu. Dan saya pun ikut kegiatan tersebut, berkegiatan, mengenal dosen-dosen properti saat itu, disampaikan materi, sampai akhirnya saya mendapatkan penawaran untuk berkarir di dunia properti. Saat itu dapat tawaran sebagai marketing di perumahan yang proyeknya memang ada di Bekasi dan Tangerang saat itu ya. Berapa bulan ininya? Kursus apa sekolahnya? Berapa bulan? Kalau sekolah propertinya itu 6 bulan. Cuman saat itu saya bulan keempat sudah dapat tawaran. Oh, untuk ini? Untuk berkecimpung. Iya. Ya, saat itu memang sudah mau penyelesaian juga sih terkait sekolah properti itu, dan saya pun masuk ya, dan memulai sebagai marketing ya seperti biasa, awal-awal grogi karena menawarkan produk gitu ya. Iya. Sementara saya kan lulusan ininya komunikasi, nggak nyambung ya? Nyambung juga. Nyambung, cuman biasanya saya mewawancarai orang ya. Maksudnya terkait isu entah itu entertain atau politik ya di dunia jurnalisme saat itu. Oh, sempat jadi jurnalis. Jadi jurnalis. Awal-awal ya. Oke. Dan ya di properti kan beda. Kita posisi sebagai narasumber dong, terkait produk, ketemu orang, menawarkan, dan saya juga dibantu sama senior saya saat itu, namanya Mbak Ratih ya. Itu sangat membantu sekali saat saya melayani konsumen di daerah Tambun, Bekasi ya. Sampai akhirnya bisa ngomong. Jadi canvassing tuh ya?
Dari apa dari rumah ke rumah atau di jalan raya aja nyebar? Di jalan raya door to door Door to door juga, juga. ke lingkungan sekitar perumahan dan juga lewat online juga gitu. Sampai akhirnya dapat customer survey, agak grogi di awal-awal, pas kedua ketiga udah mulai bisa nih tanpa harus didampingi gitu. Dan menurut saya sih sebagai marketing itu ternyata seru juga sih. Karena kalau di marketing itu kan kita secara pendapatannya tanpa batas. Dan tinggal kita bagaimana caranya mengelola semangat kita supaya gimana caranya target kita nih penjualannya berapa gitu. Seperti itu sih. Nah itu jadinya seru aja sih di properti gitu. Dan banyak hal yang juga saya raih dari properti gitu, marketing properti gitu. Termasuk awal ini ketika jadi marketing awal-awal itu berapa bulan baru dapat konsumen? Itu saya 20 hari. Jadi saya masuk itu di tanggal 20 Februari, bulan Maretnya dapat customer, survei dan closing sih. Walaupun belum akad, customer yang ketiga baru akad ya itu. Itu karena ada kendala-kendala data saat ini. Mulai dari situ tuh mulai ini ya, apa termotivasi lebih tinggi kan? Betul, karena ketika kita satu penjualan customer closing itu kita kayak ketagihan aja, apalagi pas udah akad. Nah, itu merasakan uang yang kita dapatkan itu udah mulai ngalir dan maaf mungkin tidak seperti karyawan yang kerja gajinya bulanan sudah pasti sekian gitu. Tapi kalau di marketing itu ada bonus akad gitu. Nah itu jadi semangat juga sih gitu. Gitu. Dan itu saya sudah dari proyek Tambun, Cibitung, Cikarang, Babelan, bahkan sampai ke Tangerang di banyak ya Balaraja proyek-proyeknya ya, sudah dipasarkan dan sudah banyak akad kredit penjualan juga sih. Seperti itu. Dan baik rumahnya yang siap huni ataupun inden atau ada tempo waktu untuk nempatinnya entah 3 bulan atau sampai 6 bulan itu tetap laku aja sih. Dan luar biasanya sih ya rezekinya banyak dari properti itu. Oke. Jadi untuk mempertahankan semangat ya, mood, nah ya untuk bisa jadi tetap memarketingkan rumah itu apa yang dilakukan biasanya? Nah kalau biasanya kalau dari saya sendiri itu menuliskan wishlist. Jadi keinginan kita ingin apa, resolusi lah. Ya di tahun tersebut, lalu kita harus mendapatkan uang berapa. Nah dari situ baru dikalkulasi untuk akadnya harus berapa nih. Misalkan perumahan ini dapat akad kreditnya 1 akad 5 juta katakanlah. Sementara kita butuh wishlistnya 60 juta, berarti kita harus 12 akad. Itu contoh seperti itu. Jadi kalau ada target yang kita tulis, nah, itu jadi keinget terus. Gitu. Oh jadi ditulis ya? Ditulis dan itu salah satu tips ya. Ya, seperti itu ingat. Mimpi-mimpi kita, impian kita itu terwujud ya salah satunya dengan ditulis. Betul, betul. Entah kita ingin liburan atau ingin punya aset investasi seperti emas, entah berapa gram, ya kita tulis saja. Dan bahkan saat itu saya pun pernah menulis wishlist, yaitu pernikahan. Nikah di tanggal sekian, saya jadikan password hotspot WiFi saya. Iya. Dan benar terwujud. Dan terwujud, agak meleset berapa hari, tapi meleset berapa sama. hari ya? Iya. Tapi iya. Seperti itu. Oke. Nah, terus berjalan waktu ya. Kamu jadi marketing berapa tahun ya? Kemudian apa namanya tuh? Apa yang pengalaman yang paling dibilang paling diingat? Ya, kalau diingat itu bisa jadi karena memang membahagiakan atau paling tidak membahagiakan ketika jalanin marketing. Oh, ketika sebagai marketing itu tantangannya sih kalau saya sendiri saat pernah suatu ketika itu di tahun 2024 sih, masih terbaru. Jadi saya itu ditugaskan sama teman saya, karena teman saya ini yang bagian pemberkasan. Saat itu ada sekitar 12 akad kredit dalam 1 hari. Proyek di Tangerang, di Balaraja.
dan saya diperbantukan sama dia untuk ngebantu ngurusin akad tersebut. Nah itu termasuk customer pribadi saya ya, tapi ada customer yang lain juga. Nah itu ada 8 customer saya handle, karena teman saya ini kan sudah berkeluarga dan saat itu dia juga pulangnya ke Bogor, jadi dari Tangerang agak jauh. Sementara saya waktu itu masih di Tangerang juga ya, jadi kita akadnya di daerah Serpong sama Karawaci. Nah itu kita bagi tugas. Nah saya yang di Serpong melayani 8 customer, dan di situ ada customer pribadi, ada juga customer dari agent-agent lain dan juga temen ya. Itu ketika saya melayani akad kredit dalam 1 hari 8, yang 4-nya dilakukan sama teman saya ya. Nah itu saya merasa ini aja sih, seneng, ada kepuasan karena ada ucapan rasa syukur dari customer-customer yang sudah berharap bisa mendapatkan rumahnya untuk akad kredit sehingga nanti bisa dihuni. Ucapan rasa syukurnya itu bukan cuma dari customer saya, tapi dari customer yang lain, bahkan saya belum kenal gitu. Iya. Gitu. Nah, Ucapan itu, aja atau ada uangnya? Pasti ada uangnya biasanya sih. ya itu. Itu yang enaknya di situ kan. Ya, itu sebagai marketing. Dan Maaf saya potong. Untuk kan dengar-dengar kamu juga berhasil menarik perhatian lah ya dari jajaran direksi atau komisaris dari perusahaan yang kamu naungi itu, yang kamu bernaung di situ, akhirnya kamu bisa dapat prestasi lah ya, gitu ya. Maksudnya mungkin dari segi penjualan atau dari prestasi-prestasi yang lain. Ya tentu dari penjualan ada. Jadi memang direktur saya saat itu juga mengapresiasi setiap penjualan yang akadnya mungkin banyak ya. Dan dari akad-akad itu saya berhasil ya tadi bisa wisuda. Iya itu. Terus ya bisa nikah lah udah pasti itu ya. Pernah menikah gitu. Itu pernah menikah dan mau nikah lagi loh. Iya itu pasti ya. Ya, jadi almarhumah istri dan anak saya intinya almarhum ya, udah meninggal. Jadi seperti itu. Jadi ya buat keluarga juga bisa memberikan banyak hal juga. Walaupun mungkin sampai saat ini belum terbalaskan namanya kasih dari orang tua ya. Iya. Yang sudah mengarahkan, membimbing kita. Ya seperti tadi saya sampaikan di awal, saya menolak. Dengan properti 2 tahun saya tolak. Terkait apa sih properti, dan ternyata dari properti itu jadi sumber utama penghidupan diri saya pribadi dan untuk orang-orang di sekitar saya. Nah iya, ini Nats, yang tadinya kan kamu udah nyaman nih ya, zona nyaman lah ibarat. Kalau menurut saya kamu udah zona nyaman ya kan, sebagai marketing, sering closing, kemudian sering kali dapat prestasi di bawah sebuah grup properti yang bisa dikatakan besar. Ya, akhirnya kapan kamu memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, ingin sesuatu yang baru gitu kan, meninggalkan zona nyaman dong, pengen memulai hal yang baru atau mungkin mau melakukan hal-hal yang baru. Nah itu bisa diceritakan nggak? Apa yang membuat kamu bisa memutuskan itu dan berapa lama kamu memutuskan untuk udah saatnya untuk bikin juga gitu kan? Oh iya, untuk keluar dari zona nyaman. Iya, berapa tahun ini? Sebenarnya kalau dari saya sih tidak ada ancang-ancang. Cuman itu saya tulis ketika setiap di grup saya itu dulu ada namanya marketing award. Jadi setiap berapa bulan sekali kita meeting semua civitas perusahaan dari direktur sampai ke marketing. Nah di momen itu kepala marketing grup kami ada sesi menulis wishlist. Wishlist lagi. Nah, itu saya tulis untuk jadi direktur. Gitu ya. Dan memang ketika awal saya masuk pun saya menyampaikan kepada direktur saya, ya Bapak Sanusi ya, itu berharap bisa
berkreasi di dunia developer properti. Jadi tidak hanya sebatas jadi marketing. Jadi memang impian kan harus bertumbuh ya. Iya. Ya memang sudah pernah saya sampaikan gitu, dan ya dilalahnya ada kesempatan saat itu, dan di bulan Desember tahun 2024 itu saya diskusi sama keluarga dan keluarga juga mendukung, dan akhirnya saya putuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang selama ini sudah memberikan penghidupan kepada saya gitu. Udah 5 tahun lah ya. Membesarkan, memberikan pengalaman yang berharga, ilmu dan relasinya ya. Itu dari 2020 bulan Februari sampai bulan Maret sampai tahun 2024 bulan Desember tanggal 16 memutuskan untuk mengundurkan diri, dan direktur saya pun mengucapkan selamat karena saya juga secara baik-baik ya. Tidak ada permasalahan dalam artian dengan beliau seperti itu, dan beliau pun mendukung karena memang beliau setuju impian itu harus bertumbuh gitu, dan beliau juga pernah menyampaikan kalau kamu di sini sebagai marketing, kamu melihat kanan kiri atau sekitaran, tapi ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu seperti melihat ke bawah tapi dari atas gitu kacamatanya, jadi lebih helikopter luas. View namanya ya. Iya. Dan ya banyak hal baru juga memang. Ya saya juga tidak ingin begini-begini saja, dalam artian itu udah cukup ya, 5 tahun juga udah cukup lama menurut saya. Akhirnya memutuskan seperti itu. Berat nggak itu memutuskan? Ya pasti ya, berat. Ada rasa ini karena kan ya udah bersama dengan teman-teman saat itu. Iyalah. Dengan pemimpin juga. Iya. Dan ini ya, berarti tahun berapa? 2024 ya, Desember. 24 Desember untuk mengundurkan diri. Memasuki pengalaman baru, ya kan? Betul. Welcome to the jungle, iya ya kan? Selamat datang di dunia belantara. Betul. Yang kepastiannya belum tentu. Betul. Ini kan, kamu memutuskan untuk, oke, apa yang kamu lakukan setelah itu? Ya, intinya sih saat itu saya juga mengumpulkan beberapa orang-orang, baik dari teman juga ya, dan juga ada beberapa dari orang-orang yang menurut saya udah profesional di dunia berkaitan properti ya. Jadi kita berkolaborasi sehingga terbentuklah sebuah perusahaan gitu ya, dan dukungan juga dari keluarga ya dengan nama tadi ya, PT Sentral Mulia Properti seperti itu, dan anak-anak muda. SMP ya? CMP. CMP. Sentral Mulia Properti. SMP sudah makan pulang. CMP. Sentral. Oh bahasa ini Inggris. Sentral Mulia Properti gitu. Nah di situ kamu sekarang berkecimpung. Iya. Sebagai direktur utama. Iya. Nah ini nggak khawatir nggak atau ada rasa ini nggak? Apa namanya itu, memulai hal yang baru itu gimana gitu? Ada kekhawatiran nggak kira-kira memulai hal yang baru itu? Kalau untuk awal-awal sebenarnya saya merasakan semangat ya, semangat baru, ditambah kan ya, tahun 2025 aja. Udah punya pengalaman lah. Ya, masuk kan? Resolusi 2025, wah dunia baru, membentuk tim, ya memang juga saat berjalan perlahan ada juga rasa kekhawatiran. Ya, pasti namanya manusia. Ya, dan tim saya juga tidak semuanya sudah ahli dalam dunia marketing properti seperti itu, karena juga ada beberapa yang baru terjun. Dan saya juga berkolaborasi dengan komisaris saya Pak Muhammad Reza Adrian, ya dengan pengalaman beliau juga. Kita sharing ilmu, membentuk sebuah kebijakan dan juga strategi terhadap tim yang ternyata hal yang saya temui dengan beliau juga hal baru yang belum ada di 5 tahun saya bekerja sebelumnya. Oh ternyata seperti ini polanya, seperti ini. Ada pola-pola baru yang ditemukan ya? Ya, yang menurut saya itu juga bagus diterapkan. Gitu. Menambah ini wawasan dan juga menambah ini sih. Berarti udah 1 tahun ya berlalu nih?
Iya, Ya, satu udah masuk 1 tahun Desember, ya. kamu jadi dirut di situ. Nah, yang saya mau tanyakan itu, sekarang kan properti kabarnya nih ya, kabarnya lagi tidak baik-baik saja. Ini konon katanya seperti itu. Nah, sebagai praktisi media, apakah betul bahwa properti itu sekarang prospeknya sekarang lagi turun di tahun ini dan tahun depan? Sebagai praktisi media, melihatnya seperti apa? Benar nggak? Kalau untuk bicara properti itu kan luas ya. Luas, ya. Tidak cuman perumahan, Tidak hanya perumahan. tanah, apartemen, villa, seperti itu, kos-kosan ya. Dan kalau saya melihat beberapa sharing dengan ada perumahan juga, dia subsidi, ya perumahan subsidi itu di daerah Sukawangi. Saya bertemu dengan Pak Binsar. Pak Binsar ini sudah Bukan Pak Binsar Luhut Panjaitan, bukan? Bukan, Pak Binsar. Pak Binsar saja. Pak Binsar ini ya, dia megang perumahan Puri Casablanca di sana ya, dan punya tim. Dia bilang untuk perumahan yang properti ya, yang menurut dia masih adaptable itu perumahan subsidi. Oh, adaptable itu maksudnya? Bisa beradaptasi Oke. di setiap tahun. Tapi kalau yang subsidi, perumahan subsidi, kelasnya subsidi. untuk tahun depan juga masih beradaptasi. Dan seterusnya lah ya. Seterusnya bahkan sampai saat ini gitu. Oke. Ditambah dengan adanya program dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, Yang 3 program juta. 3 juta rumah. Ya, itu juga. Itu gini, itu program Prabowo ya, 3 juta rumah itu bagi seorang praktisi properti itu peluang apa justru ancaman? Kalau dari saya sendiri itu peluang. Peluang ya? Peluang. Karena kan secara tidak langsung Presiden kita mengajak untuk masyarakatnya punya rumah. Oke. Gitu. Jadi sebagai marketing ya kita ambil momentum itu. Oke. Bukan ancaman. Tentu saat bermarketing ada kendala ya. Customer itu beragam ya. Tapi kita berusaha memberikan solusi-solusi dan customer itu bisa diajak komunikasi dengan baik. Menurut saya bisa. Oh, ancaman bagi developer yang ini kali ya, yang apa tuh, rumah bukan subsidi. Kalau untuk properti komersil juga ada kelasnya, cuman tidak Tapi itu bukan ancaman yang program. Bukan. Ada ininya ya. Ada kelasnya. Ada segmennya. Segmen konsumen. Segmennya. Dan ya peminat saat ini ya masyarakat menengah ke bawah lebih condong perumahan subsidi. Seperti itu. Tapi tidak menutup hasil juga dari perumahan komersil untuk masyarakat menengah ke atas. Seperti itu. Iya. Berarti sekarang kamu berfokus di penjualan rumah subsidi juga, dan juga komersil. Komersil juga. Komersil juga. Seperti itu. Porsinya lebih banyak yang secara porsi kita lebih banyak rumah komersil karena dari awal kita nawarinnya komersil, tapi ketika customer ini tidak sanggup dengan angsuran kita arahkan ke subsidi. Jadi kalau dari saya dan tim, kita tetap menggaungkan perumahan komersil dulu, gitu. Karena kan di situ ladang ininya. Oke, ladang cuannya yang lebih banyak. Iya, Oke. seperti itu. Tapi ketika dia sudah menyatakan nggak sanggup, baru kita tawarkan subsidi. Seperti itu aja. Subsidi. Gitu. Oh, itu aja ya. Termasuk mungkin kapling-kapling juga ya masuk. Tanah kapling kita juga. Oh gitu. Ada. Itu di luar itu berarti kan, 2 itu kan? Di luar 2 itu. Itu kapling juga. Ada prospek di situ ya? Ada prospek karena kan tanah kapling ini kita pakai skemanya itu tanpa perbankan ya. Jadi tidak ada kena BI checking customer sehingga segmentasi kita lebih meluas gitu. Dan biasanya juga yang ngambil tanah kapling orang-orang 30 tahunan atau 40 tahunan ya, yang mungkin dia sudah berumah tangga, dia ingin punya aset gitu ya. Sementara kalau perumahan subsidi ini ya, pasangan-pasangan muda. Iya, pasangan muda gitu. Oh, Buat dia investasi. Iya, buat aset ya. Buat aset aja tanah kapling, dan itu kita bikin set plan-nya sebenarnya layaknya perumahan secara pemetaannya ya. Iya. Sehingga nanti bisa dibangun. Bisa dibangun Dan sudah kita sediakan space area untuk jalan dan RTH-nya. Berarti di situ nanti terserah ini ya, konsumennya terserah ya, customernya. mau bangun berapa ini ya. Mau dibikin perkebunan atau mau dibikin iya. apa, dipersilakan. Oh gitu. Dan itu
tanah kafling kita ada di Indramayu. Oke. Itu digantar dengan nama Bumi Harmoni Gantar. Oke. Seperti itu sih. Dan itu apa namanya itu sudah banyak yang ini ya booking. Sudah ada lah beberapa. Launching kita dari awal Desember sudah ada 14-an yang booking unit. Dari total unit 63. Oke. Berarti kan prospek ya. Ada berapa ini aja tuh ukuran tipe-tipe lah. Dari 72 meter paling standarnya sampai paling besar 87 meter. Seperti itu. Dan nggak jauh dari itu ya, jalan raya ya? Ya, sekitar 900 meter aja sih dari 900 jalan meter. raya. Dan sekitarnya juga ada permukiman, jadi kalau mau dibangun rumah secara pribadi bisa. Bisa ya itu. Dan ini ya, ini apa namanya tuh? Sekarang orang nih biasanya terkendala di ini ya, BI checking. BI checking, gitu kan? betul. Nah, terus karena banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online lah segala macam, akhirnya tersangkut dengan itu ya. Betul. Nah, sebagai itu bagaimana tuh melihat fenomena kayak gitu tuh? Itu kan otomatis berdampak lah pada penjualan yang tadinya orang mau memiliki rumah tapi karena ada BI checkingnya akhirnya mundur gitu kan, tidak jadi gitu kan. Nah, kalau kita sih memang pertama kita harus terima ya realita memang seperti itu saat ini. Dipermudah untuk mengambil pinjaman online, aksesnya selfie, KTP cair, tapi kan tidak memikirkan dampaknya juga ya. Ternyata bisa yang tadinya anak muda harusnya sudah bisa punya rumah di usia 21 tahun, ternyata dia mungkin mengambil pinjaman online itu untuk kebutuhan yang sifatnya gaya hidup ya. Gaya hidup, konsumerisme ya. Konsumerisme seperti itu. Bukan produktif ya. Gitu. Dengan banyak tren-tren sekarang kan orang ngelihat dari dunia maya ya. Iya. Sosialita gitu. Benar-benar ini ya ditampakkan dan jadi tolak ukur bahwa dia nih hebat, keren gitu ya. Punya ini, punya itu. Cuman kan kita nggak tahu. Iya. Kebanyakan begitu ya. Iya. Gitu. Nah, di sini memang kita banyak sekali customer kita yang usianya muda-muda ada kendala di situ. Tapi customer yang komitmen tadi yang mungkin dia pasangan udah mungkin punya anak kecil, nah itu memang dia sedang butuh rumahnya gitu. Mungkin kesadaran dia di saat usia di bawah 25 tahun itu baru muncul pas setelah pernikahan dan punya anak untuk punya rumah. Bahkan customer kami pun dari segmen yang seperti itu. Oke. Gitu. Iya. Dia udah melek lah. Gitu. Melek literasi lah. Literasi makanya kepada teman-teman ya masyarakat di Indonesia berhati-hati dengan jebakan pinjol. Kalau toh teman-teman ingin mengambil langkah itu, sifatnya untuk apa urgensinya ya, itu harus dipertimbangkan. Yang sifatnya memang prioritas. Dan cara membayarnya juga gitu. Harus dipersiapkan gitu. Keuangan kita dengan apa yang kita ingin dapatkan dari pinjaman online itu kita harus siap gitu. Sehingga ada jaminan terselesaikan lunas dan gitu. Seperti itu. Nah, untuk kamu kan sekarang lagi di atas nih sebagai dirut. Nah, untuk meng-hire nih teman-teman yang masih baru di tim marketing itu biar bisa punya kemampuan yang sama seperti yang Najmi miliki, itu apa yang diberikan ke mereka tuh? Selain motivasi tentunya, apa yang diajarkan kepada mereka? Yang saya mulai dari motivasi dan wawasan itu, yang penting itu sebenarnya konsisten bermarketing. Bahkan saya juga kepada tim perusahaan saya sendiri, kita ada postingan iklan minimal sekian. Nah itu saya contohkan. Saya kirim ke grup, jadi terkadang mungkin teman-teman itu butuh contoh ya. Jadi ketika pemimpinnya memberikan contoh nih, ayo posting seperti ini, nanti kita kasih, nih kita udah nih, nanti dengan sendirinya mereka juga akan mengikuti. Jadi harus ada percontohan juga gitu. Dan itu kan kebiasaan positif ya, kita bangun setiap hari seiring seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan, mereka dengan sendirinya
Oh, didampingi dulu. Nah, di awal kita dampingi. Dengan sendirinya otomatis, oh ini udah terjadwal. Gitu. Jadi emang harus ada percontohan. Kita memberikan contoh, mereka mengikuti, jadiin kebiasaan seterus-terusnya berulang-ulang sampai akhirnya mereka terbiasa otomatis. Iya. Dan karena sekarang eranya kita dapat informasi dan tren apa itu cepat ya. Bermarketing juga kita harus ngeliat trennya nih. Oke. Nah trennya kita mau bikin memanfaatkan. ya konten seperti apa gitu. Karena kan marketing kita juga ada beberapa Gen Z itu emang buat mengakses itu cepat ya. Nah mereka cenderung cepat menirukan sesuatu. Nah hal-hal yang ada di konten-konten yang mereka lihat, mereka kaitkan dengan konten properti. Oh berarti tetap menggunakan digital marketing. Tetap digital marketing tetap masih apa sih? Iya. Bagus. Ya selain marketing offline, canvassing. Digital marketing tetap dilakukan. Iya, seperti itu. Dan yang ketiga itu tentang ini teknik eksekutornya, yang harus ketika ada customer survey kita harus memberikan pelayanan seperti apa. Nah itu kan poin penting juga ya. SOP-nya lah. SOP-nya seperti itu. Konsumen itu di awal seperti apa, seperti itu. Eksekusinya seperti apa, dan sebisa mungkin memposisikan diri kita sebagai konsultan. Jadi ketemu customer bukan berarti harus kita nih Pak langsung booking gitu, nggak seperti itu. Kita harus cari tahu tentang customer kita, baik dari pendapatan atau mungkin ada permasalahan sehingga customer itu merasa oh ini memberikan solusi, memberikan edukasi gitu. Jadi kalau ada istilah teknik jualan itu namanya teknik jualan nggak jualan. Oke, gimana tuh? Jadi seperti itu. Kita tidak seolah-olah kita seolah-olah sedang ngedukasi, tapi sebenarnya customer udah ngeliat oh kita punya nilai jual terhadap produk kita. Soft selling lah ya. Iya. Nggak hard selling. Nggak hard selling, betul seperti itu. Oke, masih ada yang saya mau tanyakan terakhir ya. Oke. Ini ada nggak wishlist ya? Apa sih? Wishlist ya kamu nih di tahun 2026. Ini kan belum masuk 2026. Yang kamu ingin raih di tahun 2026 itu apa yang kamu ingin raih terkait pribadi kah atau terkait apa namanya itu pekerjaan? Bisa di ini nggak ceritakan? Ya, kalau wishlist saya yang memang sudah sering ditanya-tanya sama orang tua, ketemu teman silaturahim reuni ya. Apa itu? Bahkan komen status. Kapan ya? Itu kali ya? Oh, itu. Iya. Pernikahan. Alhamdulillah calonnya sudah ada, ya mohon doanya ya pada Bung Hatta dan juga jajaran tim dari Asmen ya. Semoga dilancarkan. Seperti itu sih, itu terkait pribadi. Doa restu ya? Iya, doa. Kalau saya sih udah merestui. Ya, undang-undang aja kita nanti kalau udah fix waktunya. Dan ini juga bisa dipakai sih. Asmen punya aula serbaguna gitu, Gat. Ini secara nggak langsung Bung Hatta ini menawarkan juga praktisi marketing. Memarketingkan juga gitu. Iya kan? Oke. Ya untuk perusahaan sih kita harapannya bisa punya project yang bisa memberikan solusi untuk masyarakat, project yang memang pantas dan berkualitas sih untuk di tahun 2026. Iya. Gitu. Dan kita juga bisa sharing sama Bung Hatta dan tim ya. Ada nggak role model yang kamu ingin seperti dia? Yang seperti misalnya siapa yang sukses itu Angga ya? Yang Angga. Pesona Kahuripan. Ada nggak role model yang kamu ingin? Nah ini nyambung juga. Ini bukan pertanyaan terakhir, ini paling terakhir. Iya, itu salah satunya Mas Angga itu, tapi saya belum pernah ketemu, tapi orang tua saya udah ketemu gitu. Banyak konsep yang disampaikan juga sharing, cuman saya belum ketemu nih momennya sama Mas Angga. Mungkin nanti bisa ketemu. Bisa itu ya? Bisa. Oke. Baik, terima kasih Najmi Almanar, sarjana sosial yang akan menikah. Kita doakan ya, semoga berhasil ya. Iya, alhamdulillah. Sukses pekerjaannya, sukses, kemudian terus sehat, menggeluti dunia properti.
Baik, demikian bincang-bincang kita di Asmen Talk Ceritain Aja. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.